Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 100, Faslun Fissalimiyah. Fasal tentang kelompok sesat yang bernama As-Salimiyah. Kita baca ucapan al-muallif Al-Imam Ibnu Al-Banna rahimahullah ta'ala. Poin 62, kata beliau, wahiyya ila ahli sunnati akrabu. Mereka kelompok As-Salimiyah lebih dekat kepada ahlus sunnah. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan tentang kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok sesat yang ada di dalam tubuh kaum muslimin atau yang menisbatkan diri kepada Islam dan kaum al-muslimin. Sekedar menambahkan faedah, kata para ulama, di antara faedah, ya sudah kita sampaikan, faedah kita belajar hal seperti ini, sebagaimana kata seorang penyair, araftu syarla li syar, aku mengenal kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu, walakin litawaqi, namun untuk aku membentengi diri dari kejelekan tersebut, untuk aku menjauhi kejelekan tersebut. Wa man lam ya'rif khairan minasyarri yaqau fi. Barang siapa yang tidak tahu kebaikan dari kejelekan, dia akan jatuh ke dalam kejelekan tersebut. Dan di antara tujuan belajar hal seperti ini, untuk kita mengetahui juga apa sebab kelemahan umat Islam. Apa penyakit yang menggerogoti umat Islam sehingga umat Islam lemah, sehingga umat Islam ditindas di mana-mana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin di Palestina dan semoga Allah menghancurkan orang-orang Yahudi di sana.
Di antara sebab mengapa umat Islam lemah, mengapa umat Islam terus ditindas, dijajah, di antaranya karena mereka berpecah belah. Kenapa mereka berpecah belah? Karena mereka tidak mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat Ar-Rasul SAW, terutama dalam masalah al-aqidah. Sataftariku hadil umma ala salasin wa sab'ina firqa kulla finnar illa wahidah. Umat Islam terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya man ya Rasulullah, Rasul menjawab ma ana ali washabi, yang selamat hanyalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan fa innahu man yashminkum fasar ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak, kelompok-kelompok yang banyak dari kaum muslimin. Kemudian kata Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Maka dari sini kata para ulama, kita tahu apa penyakit yang menimpa umat ini dan apa akibatnya. Penyakitnya adalah mereka berpecah belah disebabkan karena menyimpang dari akidah sahihah, akidah Rasul dan para sahabat Rasul. Maka akibatnya ditindas, dijajah, dihinakan oleh orang-orang al-kuffar. Dan Rasul telah memberikan obatnya, yaitu tadi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Dan obatnya adalah bersatu di atas tauhid dan as-sunnah, bersatu di atas akidah salaf, akidah Rasul dan para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi di antara faedah dan tujuan kita mengenal kelompok-kelompok sesat tersebut, untuk kita tahu apa penyakit yang menimpa umat ini dan sekaligus apa obatnya, solusinya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal, wa atiullaha wa atiur rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taatilah Allah dan taatilah ar-Rasul, dan jangan kalian berpecah belah, maka akan gagal kalian dan akan lemah kekuatan kalian. Kenapa? Karena tadi tidak ati Allah wa atiu ar-Rasul, akibatnya adalah at-tanazu. Ya, perpecahan itu sebabnya karena kebid'ahan, karena kesyirikan. Bukan malah sebaliknya, yang membantah kesyirikan bid'ah itu bukan yang memecah belah umat. Yang memecah belah umat adalah apa? Al-bid'ah. Entah bid'ah yang mukafirah atau yang ghairu al-mukafirah. Jadi sekali lagi, ini yang harus betul-betul dipahami oleh umat Islam. Taib. Kata Al-Imam Ibnu Alban Al-Hambali Al-Baghdadi, wahya ila ahli sunnati akrab. Kelompok As-Salimiyah, wallahu alam, ini memang tidak masyhur di tengah-tengah kita sekarang, namun mungkin di zaman beliau ini kelompok yang sangat masyhur ataupun di tempat beliau, makanya disampaikan di sini, wallahu taala alam. Karena perlu kita pahami juga, para ulama ketika mereka membantah suatu kelompok itu bukan sekedar iseng begitu saja, namun salah satu sebabnya karena apa? Tersebarnya kelompok-kelompok tersebut. Dan sudah pernah kita sampaikan, di antara tujuan ulama menulis kitab akidah di antaranya untuk membantah kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah apa? Mereka menulis karena suatu kebutuhan. Bukan sekedar apa? Kejar setoran, bukan. Namun betul-betul ada apa? Faedahnya, manfaatnya, terutama di zaman mereka. Meskipun tidak menafikan di zaman kita juga sangat ada apa? Faedahnya. Kata beliau, kelompok As-Salimiyah lebih dekat kepada ahli sunnah. Kita baca dulu footnote dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar. Beliau menukil ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, footnote yang kedua. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa kadzalika as-salimiyatu atba'u asy-Syekh Abil Hasan Ibni Salim hum fi ghalibi ahwalihim ala qauli ahli sunnati wal jamaah. Demikian pula kelompok As-Salimiyah, ya, pengikut
Syekh Abil Hasan Ibni Salim, nisbat kepada pendirinya. Mereka secara umum di atas ucapan ahli sunnah wal jamaah. Makanya dikatakan mereka apa? Lebih dekat kepada ahli sunnah, namun bukan ahli sunnah. Ini yang antum harus juga apa? Pahami dari redaksi ucapan para ulama. Dekat bukan berarti sama. Paham? Pulau Lombok dekat dengan Surabaya. Betul enggak? Dibandingkan dari Pulau Sumatera. Betul enggak? Betul atau salah? Coba ya, ukur. Namun sedekat-dekatnya Surabaya Lombok, kalau antum jalan kaki berapa hari? Lumayan lama. Dengan kendaraan juga demikian. Tidak mesti kata-kata apa? Dekat itu sama dengan ahli sunnah. Demikian pula ketika mungkin ada sebagian ulama mengatakan kelompok Asy'ariyah dekat dengan ahli sunnah, bukan berarti mereka dari apa? Ahli sunnah wal jamaah. Ini dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lebih sesat dari Jahmiyah, dari apa? Al-Mu'tazilah. Demikian pula As-Salimiyah. Dan akan kita tahu nanti dari ucapan Imam Ibnu Al-Banna bagaimana kesesatan mereka, bahkan juga ada ucapan mereka yang kufur. Jadi jangan gagal paham, dekat bukan berarti sama di sini. Wahya ila ahli sunnah aqrab. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lagi, lakin lama waqa'a fi ba'di aqwalihim minal khata' zada firrat alaihim man sannafa firrat alaihim. Namun ketika ada di antara ucapan kelompok As-Salimiyah yang salahnya fatal sekali, maka ulama-ulama yang membantah mereka semakin keras dalam membantah mereka. Ini kita ketahui bagaimana tugas para ulama demikian, tidak diam dari kesesatan, apalagi dalam masalah al-aqidah atau usulu al-aqidah. Ini bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bagian ad-dinu an-nasiha. Bahkan ini bagian dari jihad fisabilillah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ar-radu alal mubtadi' mujahid. Yang membantah ahlul bid'ah adalah mujahid. Dan itu yang juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Di antara tingkatan jihad, jihadu arbabil bid'ah. Jihad melawan pelaku kebid'ahan. Yaitu dengan apa? Membantah kesesatan ataupun syubhat-syubhat mereka. Kemudian kata Syekh juga, wa qala rahimallah wa amma salimiyah fahum wal hambaliyah kasya'il wahid. Mereka As-Salimiyah dan kelompok Al-Hambaliyah yang menisbatkan kepada Imam Ahmad rahimahullah seperti satu kesatuan, artinya mereka juga ada penyimpangan-penyimpangannya dalam masalah akidah. Sebagaimana kelompok Asy-Syafi'iyah ya, yang menisbatkan kepada madzhab Imam Syafi'i rahimahullah, ada mereka apa yang menyimpang dari ajaran Imam Asy-Syafi'i itu sendiri. Illa fi mawadhi' makhsusa tajri majra ikhtilafil hanabila fima bainahum. Meskipun ada perbedaan di beberapa permasalahan di antara mereka. Intinya kelompok As-Salimiyah kelompok yang sesat, meskipun kesesatannya nggak sama dengan Jahmiyah, Syiah, Rafidhah ataupun bahkan Al-Ismailah yang akan kita baca nanti. Illa annam ya'taqidun, ini di antara kesesatan As-Salimiyah. Illa annam ya'taqiduna anna Allah Ta'ala kana ra'iyan lil khalqi wa hum fil adam. Antum bisa tulis pertama di antara kesesatan mereka, mereka meyakini Allah melihat makhluk-makhluknya sebelum mereka diciptakan. Wa hum fil adam. Sebelum mereka diciptakan, sebelum mereka ada di dunia nyata, Allah telah melihat mereka. Kama huwa ra'in lahum ba'dal wujud, sebagaimana Allah melihat mereka setelah mereka ada di alam semesta, di alam wujud ini. Kemudian dibantah oleh Imam Ibnu Al-Banna langsung, wa indana, adapun menurut kami ahlu sunnah,
kana aliman bihim. Yang benar itu Allah mengetahui mereka. Bedakan antara ar-ru'ya dengan al-ilmu. Allah mengetahui sebelum mereka diciptakan, iya. Seperti yang sudah kita sampaikan berulang kali dari apa? Pembahasan iman kepada takdir. Allah mengetahui alima makana wama yakun wama lam yakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan bahkan apa yang belum terjadi. Ini yang benar. Masalah apa? Ilmu. Bedakan antara al-ilmu dengan apa? Ar-ru'ya. Ahlus sunnah, di sini ada poin penting. Ahlus sunnah, terutama dalam masalah akidah, menjaga apa? Ya, lafaz. Jangan asal-asalan, jangan asbut. Mana itu dalil Allah melihat mereka sebelum Allah menciptakan mereka? Tidak ada. Ini sekali lagi, ahli sunnah tidak berbicara terutama masalah akidah kecuali dengan apa? Ad-dalil. Adapun tentang masalah ilmu Allah ini sangat banyak sekali. Allah bi kulli syai'in alim la yakhfa alaihi khafiyah. Jadi ini sekaligus mana yang salah, mana yang benar dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi. Wa amma ru'ya fa ba'dal khalqi lahu. Kata penulis, adapun Allah melihat mereka itu setelah Allah menciptakan mereka. Ini poin yang pertama dari kesesatan mereka. Karena ini masalah akidah, tidak boleh sembarangan. Kama qala ta'ala, dalil tentang Allah melihat makhluk setelah diciptakan. Ya, firman-Nya surat Asy-Syu'ara 218, alladzi yaraka hina taqum. Dia melihatmu ketika engkau berdiri untuk sholat. Ini juga dibawakan oleh para ulama sebagai dalil untuk muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat kita di mana saja kita berada. Artinya ketika apa? Kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara kesesatan mereka, tentunya ini hanya sekedar ringkasan saja, tidak semua disampaikan di sini dari kesesatan penyimpangan mereka. Kesesatan mereka yang kedua, sajada iblis li Adam fil fani. Iblis sujud kepada Adam fil fani, yaitu di alam ya yang fana. Di alam sebelum diciptakannya apa? Adam alaihi assalam. Naudzubillahi min dzalik. Ini jelas-jelas bertentangan dengan firman Allah, aba wastakbar. Sedangkan iblis apa? Sombong, engkau tidak mau sujud kepada Adam. Sekali lagi, di luar sana banyak ucapan-ucapan, keyakinan-keyakinan yang sangat jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah kaum muslimin yang di atas fitrah salimah, yang belum terkena syubhat, pasti mereka tahu bagaimana kisah iblis dengan Nabi Adam yang diperintahkan sujud kepada Adam, namun apa? Aba wastakbar. Dia sombong, dia enggak, tidak mau sujud kepada apa? Adam alaihi assalam. Ini kesesatan mereka yang kedua. Sajada iblis li Adam fil fani. Ya, kalau kita bantah tadi, ayatnya banyak, nanti diantaranya surat Al-Baqarah tentang kisah Abi Adam. Wa id qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jelas-jelas Allah mengatakan fasajadu illa iblis. Mereka malaikat semua sujud kecuali apa? Iblis. Kok dikatakan iblis sudah apa? Sujud kepada Adam alaihi assalam. Naudzubillahi min dzalik. Ya, enggak ini misionarisnya apa? Iya, iblis, naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga, waqalu lillahi sirrun law adharahu la batala at-tadbiru. Allah memiliki rahasia. Seandainya Allah tampakkan, akan batal pengaturan ini, pengaturan alam semesta ini. Wa kadzalika lil anbiya wal ulama.
Demikian pula para nabi, para ulama juga punya rahasia tersebut. Kalau ditampakkan akan batal pengaturan alam semesta. Ini yang paling parah dari yang sebelumnya. Kata Imam Ibn Al-Banna, wahada kufrun. Ini adalah ucapan kufur. Yaitu mengatakan para nabi, para ulama juga punya rahasia. Yang sama dengan rahasia ilahi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi yang sangat parah dari kesesatan mereka, meskipun tadi dikatakan akrab ila ahli sunnah. Dekat-dekatnya pun masih ada kufurnya, na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan terkecoh dengan kata-kata akrab di sini. Wa ada kufur. Yang keempat dari kesesatan mereka yang dibawakan di sini oleh Imam Ibn Al-Banna, wa qalu iblis ma dakhalal jannah. Kata mereka, iblis tidak pernah masuk surga. Kalau antum ditanya, betul enggak ini? Nah, statement mereka, iblis ma dakhalal jannah. Iblis enggak pernah masuk surga. Betul enggak ini? Nah, kelihatannya kok agak ragu-ragu gitu. Hah? Salah atau benar? Benar atau betul? Hah? Ragu-ragu. Hah? Yakin? Jawabannya apa? Batil. Karena tadi kisahnya sangat amat terang beneran dalam Al-Quran. Iblis diperintahkan sujud kepada Adam ketika mereka di mana? Di surga. Kok kata mereka iblis gak pernah masuk surga? Ini sesuatu yang terang benderang mereka ingkar. Allah mengatakan wa qulna bitu minha jami'an. Nanti dilihat ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Adam dan iblis tadi. Ketika iblis gak mau sujud, kemudian Nabi Adam mengikuti bisikan iblis, maka Allah katakan wa qulna bitu minha jami'an. Kami katakan kepada mereka, Nabi Adam, Hawa dan juga iblis, ihbitu minha jami'an. Keluarlah kalian dari minha. Kata ulama tafsir minal jannah. Demikian pula dalam surat, nanti akan melihat surat Shad ayat 77, ini juga sama dengan kisah tadi dalam surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, ya iblis, ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menyebabkanmu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ketika iblis menjawab, khalaqtani minnan wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Maka Allah mengatakan, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah engkau minha, darinya. Ulama tafsir sepakat mengatakan minal jannah, dari surga. Keluarlah engkau dari surga. Dulunya dia di surga. Dulunya iblis pernah masuk surga, namun dikeluarkan fakhruj minha fa innaka rajim, karena engkau terkutuk, karena engkau dilaknat. Paham ya? Nah, ini sekali lagi kelompok sesat demikian, yang terang benderang dari kebenaran masih ingkari, masih menyimpang darinya. Dan ini sekali lagi hanya sekedar contoh. Di luar sana banyak contoh yang berkaitan dengan Nabi Adam juga. Ada juga buku bestseller yang judulnya kalau tidak salah, ternyata Adam dilahirkan. Paham? Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat akidah sahihah, akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, dan juga sesuai dengan akal yang sehat dan fitrah as-salimah. Ya. Dan sekaligus kita berusaha istiqomah dengan belajar, dengan tetap berpegang teguh dengan akidah salaf, dan banyak mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Sekali lagi, ini salah satu contoh zaman dulu. Zaman dulu ada yang berkeyakinan seperti ini, apalagi zaman sekarang. Karena Rasul mengatakan, la ya'ti zamanun illa waladi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali setelahnya lebih jelek. Cuma mungkin masih banyak yang di bawah tanah. Namun kemarin sudah banyak yang sudah
muncul. Intinya ini harus betul-betul kita waspada. Di luar sana banyak akidah-akidah yang sesat, yang jelas-jelas menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kesesatan yang berikutnya, yang kelima ya. Wa qalu al-kuffar yarawna Allah fil akhirah. Mereka mengatakan orang-orang kafir melihat Allah di akhirat, yaitu di neraka nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah kita bahas. Ya, kalau antum ditanya apa dalil membantah ini? Ayat wahidah. Sebutkan satu ayat saja yang membantah statement ini. Kalla innahum ar-rabbim yawma idzin lamahjubun. Dalam surat Al-Mutaffifin. Kali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang kafir terhijabi dari melihat Rabb mereka. Dan ini yang juga ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ketika orang kafir dihijabi dari melihat Allah di neraka, maka kebalikannya orang mukmin melihat Allah di surga. Dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Wa qalu al-kuffar yarawna Allah fil akhirah wa yuhasibuhum. Adapun orang kafir dihisab oleh Allah, ini hak, ini benar. Cuma kata para ulama, hisabnya orang kafir tentunya beda dengan hisabnya orang apa? Orang mukmin. Hisab mereka hisaban asirah, hisab yang sangat amat susah. Dan yang dihisab hanyalah kejelekan mereka. Kata ulama, yang dihisab adalah apa? Kejelekan mereka saja. Kan orang kafir berlevel-level kejelekan mereka. Ada yang kafir plus mendolimi. Ya, orang-orang apa? Muslimin misalnya. Maka apa? Azabnya lebih berat lagi. Namun yang dihisab itu adalah yang jelek-jelek saja. Ya, karena orang kafir nggak ada apa? Kebaikan sama sekali. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi amal perbuatan mereka orang kafir dan kami jadikan seperti debu yang bertebangan. Wa ghairu dzalik mimma qad ufridat mahum. Dan yang lainnya dari kesesatan mereka yang sudah dijelaskan juga mungkin oleh penulis dalam kitab yang lain. Taib, pindah yang berikutnya. Kalau bisa kita tuntaskan dua kelompok yang sesat ini. Faslun yang ke-63, poin 63. Kata Al-Imam Ibnu Al-Banna wal Karramiyah qaribatun aidan ila ahli sunnah. Kelompok Al-Karramiyah ini juga lebih dekat kepada ahli sunnah dibandingkan Syiah Rafidhah, dibandingkan kelompok Jahmiyah. Namun tetap sesat. Antum kalau masih ingat pembahasan minggu yang lalu. Kelompok Al-Karramiyah masuk dalam bab apa ini? Nah, tidak ingat bab apa kesesatan mereka? Pada khutbah yang lalu. Nah, ini mau ngetes. Kajian mau tidur atau? Santa barakallahu fiik. Baru sekarang murojaah. Biasanya santri itu murojaahnya sebelum mau belajar. Sebelum masuk kelas. Taib labah daripada nggak sama sekali. Taib Al-Karramiyah ini kesesatannya yang sangat masyhur, yaitu babnya masalah definisi iman. Mereka masuk dalam sekte kelompok Murji'ah. Ya, kelompok Murji'ah dalam masalah iman ada beberapa kelompok. Yang paling parah kelompok Jahmiyah yang mengatakan iman hanyalah ma'rifah mengenal Allah. Yang kedua kelompok ini Al-Karramiyah mengatakan iman hanyalah an-nutqu al-lisan, ucapan di lisan. Maka dibantah oleh para ulama bahwasanya kalau iman hanya mengucapkan dengan lisan, orang munafik sudah apa? Muslimun, mukminun berarti. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dalam bab al-iman mereka Murji'ah. Ya, wal Karramiyah qaribatun aidan ila ahli sunnah. Namun mereka punya kesesatan tadi masalah babul iman. Demikian pula walahum at-tashbih. Mereka punya penyimpangan dalam masalah at-tashbih. Yaitu apa? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat al-makhluk. Ini yang harus antum ingat. At-tashbih. Kalau versi ahli sunnah ulama salaf. Kalau mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Baru itu namanya apa? At-tashbih. Beda dengan versinya ahli
al-bid'ah. Kalau versinya al-bid'ah tasbih itu sekedar menetapkan sifat Allah sudah itu dua apa? Musyabbihah. Ini yang sesat. Sebagaimana kemarin kelompok Murji'ah. Beda versinya ahli sunnah ulama salaf dengan Murji'ah yang didengung-dengungkan oleh apa? Kelompok-kelompok harokah, kelompok takfirin ataupun al-khawarij. Paham ya? Ya di sini kelompok al-karamiyah punya kesesatan yaitu at-tasbih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Sekedar ngetes saja. Coba cari di bab apa pembahasan tasbih dengan definisi ahli sunnah. Coba dibuka-buka. Ini ujian open book. Nah, coba cari. Kira-kira di halaman berapa itu? Ucapan penulis tentang definisi al-musyabbihah. Ini kalau antum ada suatu pembahasan nanti bisa langsung cepat. Nah, ketemu? Halaman berapa itu? 91. Coba lihat halaman 91. Nah, ini ujian setengah semester ini. Ini sudah sampai halaman 100 harus dimurojaah. Taib Iqra, baca. Halaman 91. Baca yang keras. Bismillah. Kami atau yang kanan aja. Nah, iya. Iqra. Wa amal musyabbihatu wal mujassimatu fahum alladziina yaj'aluna sifatillahi azza wa jalla misla sifatil makhluqin wa hum kuffar. Nah, Mas Santa, sekali lagi, adapun kelompok al-musyabbihah al-mujassimah, ini versi ulama salaf, definisinya adalah mereka yang menjadikan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Mereka adalah orang-orang al-kuffar. Nah, sekarang sebelah kiri, baca lanjutannya. Biar adil. Qala al-imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu al-musyabbihatu taqulu basarun kabasari wa yadun kayadi wa man qala hadza faqad syabbaha Allah ta'ala bi khalqihi laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Naam, ahsan barakallahu fiik. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-musyabbihah adalah orang-orang yang mengatakan penglihatan Allah sama dengan penglihatanku. Tangan Allah sama dengan tanganku. Maka inilah yang dinamakan al-musyabbihah. Ini sekali lagi bagi yang menuduh ahlus sunnah as-salafin dengan musyabbihah karena menetapkan sifat Allah, maka sekali lagi mereka gagal paham, mereka dusta, mereka bohong dalam tuduhan mereka tersebut. Ahlus sunnah hanya mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah. Ini tidak bisa disebut sebagai apa? Tasbih musyabbihah. Karena musyabbihah menurut ulama salaf yang hukumnya kufur akbar kalau mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk, tangan Allah sama dengan tangan apa? Makhluk. Dan itu yang ada pada kelompok al-karamiyah. Tadi sama dengan as-salimiyah, meskipun dekat dengan ahli sunnah, namun ada pula kesesatan mereka yang sampai kepada apa? Kekufuran. Meskipun ini takfir al-mutlak, ya bukan person-personnya. Waqat afratul al-masail ma'ahum fi kitab. Dan Imam Ibn al-Banna mengkhususkan ya pembahasan kelompok ini dalam kitab beliau yang lain. Kemudian yang terakhir dari pembahasan kelompok sesat di sini yaitu kelompok al-Ismailiyah. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu dari kelompok ekstrim Syiah Rafidah. Kelompok Syiah Batiniyah, Syiah Rafidah, Syiah Zaidiyah. Dan yang kita sampaikan juga kelompok Syiah Zaidiyah lebih dekat dengan ahli sunnah, namun bukan berarti mereka ahlu sunnah. Namun mereka apa? Lebih ringan kesesatannya dibanding kakak kelasnya Syiah Rafidah dan juga apa? Syiah Batiniyah. Dan di antara kelompok Syiah Batiniyah yang sepakat ulama mengkafirkan mereka yaitu kelompok Al-Ismailiyah. Ini salah satu apa? Sekte kelompok Syiah Batiniyah. Banyak Syiah Batiniyah Nusairiyah, kemudian juga apa?
Durus dan seterusnya. Kita baca sedikit. Kelompok Al-Ismailiyah ya'taqidun al-qaul biqidamil alam. Mereka meyakini bahwasannya alam itu tercipta dengan sendirinya. Dan inilah akidahnya Ibnu Sina. Kata para ulama, Ibnu Sina itu dikafirkan di antaranya oleh Imam Ghazali dan yang lainnya. Di antaranya karena apa? Dia meyakini qidamil alam, dan Ibnu Sina termasuk kelompok Syiah Batiniyah. Ya, silakan lihat dalam ucapan-ucapan para ulama tentang Ibnu Sina. Banyak ya mengkafirkannya dikarenakan apa? Dia pengikut sekte Syiah Batiniyah yang meyakini qidamil alam. Alam tercipta dengan sendirinya tanpa apa? Yang menciptakan. Wa ta'tilis sani, dan mengingkari yang menciptakan alam semesta tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ya'taqidunal qalbi qidamil alam wa ta'tili as-sani. Makanya ulama sepakat mengkafirkan mereka. Dan sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu, di antara keyakinan salah satu sekte mereka juga meyakini apa? Dengan rumus ain, mim, sin. Apa maknanya itu? Jimatnya mereka itu tulisannya itu. Ain, mim, dan sin, apa maksudnya? Ali menciptakan, kok Utsman, mim kok Utsman, jauh sekali. Hati-hati ya. Mim. Nabi Muhammad SAW, ain, mim, dan apa? Sin. Ali bin Abi Thalib menciptakan Nabi Muhammad menciptakan Salman Al-Farsi. Ini salah satu apa? Kesesatan plus kesyirikan, bahkan kekufuran mereka. Ya, mereka juga meyakini bahwasanya Ali masih tinggal di awan. Ini terutama kelompok Syiah Nusairiyah. Di antaranya Bashar Asad qatalahumullah. Sudah ada ya? Baik. Kemudian kata Syekh atau Imam Ibn Al-Banna Al-Hambali, wa ibtalun nubuwah. Mereka apa? Tidak meyakini akan adanya kenabian, mengingkari ya an-nubuwah. Wa ingkaril ba'ats, mengingkari hari kebangkitan, wa nusyur, wa ibtalil ibadat, wa ghidalik. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan mereka pada hakikatnya tidak apa? Beriman kepada 6 rukun al-iman. Kita baca dulu footnote dari Syekh. Footnote yang ketiga, wahum min ghulatir rawafid. Mereka termasuk kelompok Syiah Rafidhah yang ekstrem. Memang asalnya dari sana. Kelompok Syiah Rafidhah terpecah. Yaz'umun anna Ja'far ibn Muhammad mata. Mereka mengklaim Ja'far As-Shadiq ini masih dari apa? Imam Ahli Sunnah Ja'far As-Shadiq, keturunan Ahlul Bait. Makanya sudah sering kita sampaikan, hati-hati ya. Kalau apa? Mencela Syiah Rafidhah, jangan mencela imam-imam yang diklaim dengan imam 12 itu. Ya. Karena apa? Di antara imam 12 itu ada dari kalangan sahabat Ali, Hasan, Husain. Kemudian juga ada apa? Ya, Ali Zainal Abid dari kalangan tabi'in. Ada juga putranya, yaitu apa? Ja'far As-Shadiq, termasuk ulama ahli sunnah. Paham ya? Hati-hati sebagaimana sekarang ini jangan sampai melaknat Israel yang itu adalah nama Nabi Yakub. Laknat itu Yahudi. Laknatullah ala al-Yahud fi Palestin misalnya. Sekali lagi ini sekedar faedah. Ja'far As-Shadiq termasuk imam yang dikeramatkan oleh Syiah Rafidhah, meskipun mereka semuanya berlepas daripada Syiah Rafidhah tersebut. Mereka kelompok Ismailiyah mengklaim Ja'far bin Muhammad, Ja'far As-Shadiq meninggal dunia, wa annal imam ba'da Ja'far ibnuhu Ismail. Dan mereka mengklaim imamnya Syiah Rafidhah setelah Ja'far As-Shadiq, putranya yang bernama apa? Ismail. Jadi ini adalah sekali lagi asalnya kelompok Syiah Asy'ariyah yang mengkeramatkan 12 imam, ya. Di antaranya tadi
Ali Hasan wal Husain, Ali Zainal Abidin, demikian pula Ja'far As-Shadiq dan yang lainnya. Kemudian mereka ini setelah Ja'far As-Shadiq meninggal dunia, mereka mengklaim tanpa bukti bahwasanya Ja'far As-Shadiq punya putra namanya Ismail, dan Ja'far As-Shadiq mewasiatkan kalau dia mati imamnya mereka adalah siapa? Ismail bin Ja'far As-Shadiq. Pengikut-pengikut yang fanatik dengan Ismail ini dinamakan Ismailiyah. Nanti akan disampaikan, padahal Ismail putranya Ja'far As-Shadiq sudah meninggal meskipun bapaknya masih hidup. Paham? Jadi kata mereka Ismail ini termasuk yang gaib istilahnya. Paham? Pada insya Allah akan dilanjutkan pada adzan. Intinya Al-Ismailiyah itu kelompok atau sekte dari Syiah Batiniyah yang menisbatkan diri kepada Ismail bin Ja'far As-Shadiq yang sebetulnya sudah meninggal dunia sebelum ayahnya meninggal. Artinya klaim mereka Ismail sebagai imam mereka setelah ayahnya Ja'far Shadiq itu klaim yang batil dan telah diingkari oleh semua ahli sejarah, kata Syekhul Islam seperti yang dicantumkan di footnote. Tapi kita mau tambahkan sedikit dari ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang sudah pernah kita ceritakan bagaimana kekejaman kelompok Syiah Batiniyah di abad keempat Hijriah. Ya, ini beliau ceritakan dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah jilid 11 halaman 160. Ya, kalau yang saya punya tebal sekali. Ya, kita ambil dari PDF-nya saja. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Fantahaba amwalahum." Kelompok Syiah Batiniyah merampas hartanya jemaah haji. Wastabaha qitalahum, mereka menghalalkan memerangi jemaah haji. Fakutila fi rihabi Makkah wa syi'abiha, maka banyak yang terbunuh di halaman Masjid Al-Haram di kota Makkah juga dan di bukit-bukitnya. Wa fil Masjidil Haram wa fi jawfil Ka'bah, bahkan di dalam Ka'bah minal hujjat khalqan katsiran, banyak sekali. Wa jalasa amiruhum Abu Thahir, panglima mereka yang kunyanya Abu Thahir, la'anahullah, kata Ibnu Katsir, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, ala babil Ka'bah, dia berdiri di atas pintu Ka'bah. Wa rijal tusra haulahu, jemaah haji dibantai di sekitarnya. Wa suyuf tu'mal finnas fil Masjidil Haram, pedang-pedang mereka membantai jemaah haji di Masjidil Haram. Fisaril Haram, di bulan Al-Haram, fi yaumit tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah. Ini mereka lebih kejam daripada al-Yahud. Yahudi belum pernah membantai kaum muslimin di Ka'bah. Alladzi huwa min asyrafil ayyam, padahal itu adalah hari yang paling mulia. Lebih dahsyat dari itu, dia Abu Thahir, panglima kelompok Syiah Batiniyah, mengatakan wa huwa yaqul anallah, aku adalah Allah. Ini sekali lagi, ya, kelompok Syiah Batiniyah bagaimana kufur dan kejamnya mereka. Anallah wa billahi ana, demi Allah aku adalah Allah. Ana akhluqul khalqa, aku yang menciptakan makhluk. Wa ufnihim, aku yang mematikan mereka. Ya, sekali lagi, al-junun funun, namanya gila itu Naudzubillahi min dzalik. Fakana nas yafirruna minhum fayata'allaquna bi astail Ka'bah fala yujdi dzalika anhum syai'a. Manusia terutama tadi jemaah haji yang sedang tawaf tanggal 8 Dzulhijjah tadi lari, mereka bergantung di Ka'bah. Namun itu tidak bermanfaat, tetap dibantai oleh orang-orang Syiah Al-Batiniyah. Kemudian dikatakan falamma qada al-Qurmuti la'anahullah amra wa fa'ala ma fa'ala bil hajid minal afa'il al-qabiha amra an tudfal al-qatra fi biri Zamzam. Setelah mereka sukses membantai kaum muslimin di halaman Ka'bah tersebut, maka sang panglima Abu Thahir tadi memerintahkan untuk mengubur mayat-mayat jemaah haji di sumur Zamzam. Wa dafana katsal minhum fi amakin minal haram wa min Masjidil Haram wa hadama qubbata Zamzam wa amra biqal'i babil Ka'bah wa nazi kiswatiha anha. Yang lebih ini nyeleneh lagi,
mereka menghancurkan Ka'bah, ya, merobek kiswanya Ka'bah. Namun mereka bagi-bagi kepada apa? Anak buahnya untuk jimat. Dan menghinakan Ka'bah, ya naudzubillah min dzalik, menodai kesucian Ka'bah, namun mengkeramatkan apa? Kiswanya Ka'bah dibagi-bagi untuk apa? Jimat. Inilah ya ahlul bidah, mereka mutanaqidun, pelin-pelan mencela-mencela. Kemudian yang terakhir kita mau bacakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Haula'il qaum al-musammauna bin Nusairiyah hum wasairu asnafil qaramita al-batiniyah akfar minal yahudi wan nasara. Mereka orang-orang yang dinamakan kelompok Syiah Nusairiyah. Mereka dan juga semua kelompok-kelompok sekte Syiah Qaramita al-batiniyah lebih kafir daripada Yahudi dan An-Nasara. Bal wa akfar min katsirin minal musyrikin. Bahkan mereka lebih kufur dari kebanyakan kaum musyrikin. Wa dararuhum ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'dham min dararil kufar al-muharibin. Dan bahaya mereka atas umat Nabi Muhammad lebih dahsyat daripada bahayanya orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Seperti kufar at-Tatar, kelompok kafir Tatar pada zaman beliau, wal Faraj wa ghairihim. Fa inna haula yatadhaharuna inda jual muslimin bitasayyu. Karena kelompok Syiah Batiniyah, mereka berpura-pura mencintai ahlul bait wa mualati ahlul bait wa hum fil haqiqah. Ini yang kita sampaikan tadi, wa hum fil haqiqah. Padahal kelompok Syiah Batiniyah pada hakikatnya, pada kenyataannya, la yu'minuna billah, tidak beriman kepada Allah. Wala bi rasuli, tidak beriman kepada rasulnya. Wala bi kitabi, tidak pula dengan kitabnya. Wala bi amrin wala nahyin, tidak beriman dengan perintah larangan Allah. Wala bi thawabin wala bi iqab, tidak percaya dengan pahala ataupun ancaman dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wala bi jannatin wala nar. Mereka juga tidak beriman kepada surga dan neraka. Makanya mereka lebih kufur daripada orang-orang kufar tersebut. Kemudian beliau mengatakan, fa in kanat lahum muknatun safaku dima'al muslimin. Kalau mereka punya kesempatan, kekuatan, mereka akan menumpahkan darah kaum muslimin kama qatalu marratan al-hujjat wa al-qaum fi bi'ri Zamzam. Sebagaimana yang mereka telah lakukan, membantai jemaah haji dan mereka buang mayat-mayat jemaah haji di sumur Zamzam. Na'udzubillahi min dalik. Semoga Allah menghancurkan kelompok Syiah An-Nusairiyah war-Rafidah dan juga orang-orang al-Yahudi di Palestina. Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.